Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur, dan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita mengirimkan salawat serta salam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 program studi ekonomi syariah, mata kuliah kewarganegaraan, dengan dosen pengampu Bapak Agustan SPD MPD. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi dengan tema hak asasi manusia, di mana kami terdiri dari 8 orang. Saya sendiri selaku moderator dan 7 pemateri. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Nurul Hairiah untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama perkenalkan, saya Nurul Hairiah dengan NIM 21040010073. Di sini saya akan menjelaskan pengertian HAM serta pengertian HAM menurut para ahli. Pertama, pengertian HAM. Hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM dalam bahasa Inggris yaitu Human Rights. HAM adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan atau perwujudan nilai-nilai yang telah disepakati oleh masyarakat. Sedangkan dari sudut pandang hukum internasional, hak sendiri dapat dibatasi dan dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasannya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Yang kedua, pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yang terdiri dari hak persamaan dan kebebasan, serta hak untuk hidup dan melindungi harta benda yang dimilikinya. Yang kedua, menurut Jan Matterson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga, menurut Austin Rene, hak asasi manusia adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu yang sudah diatur atau dirumuskan di dalam konstitusi hukum, serta pelaksanaannya sudah dijamin oleh pemerintah atau negara. Dan yang terakhir adalah menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang wajib dilindungi dan dihormati oleh setiap manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Widya Hasdir, NIM 21040101080. Saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu mengenai sejarah hak asasi manusia. Yang pertama, sejarah hak asasi manusia di dunia. Dunia Barat atau Eropa paling dahulu menyuarakan HAM, di mana berdasarkan sejarah hak asasi manusia,
Inggris yang paling utama menyerukan. Tercatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan gagasan dan merumuskan adanya hak alamiah atau natural right, yaitu John Locke pada abad 17. Sejarah perkembangan HAM di dunia barat ditandai dengan 3 hal penting, yaitu Magna Carta Liberum Inggris pada tahun 1215, Revolusi Amerika pada tahun 1776, dan Revolusi Prancis 1789. Kemudian, sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, telah ikut dengan negara lain untuk memperjuangkan HAM, memasukkan rasa kemanusiaan dalam perundangan, sebab hal tersebut merupakan fundamental. Di awal kemerdekaan Indonesia, tokoh seperti Muhammad Hatta merupakan orang yang paling vokal dalam menyerukan HAM. Indonesia dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa harus melewati beberapa fase, seperti halnya pembentukan organisasi. Organisasi yang didirikan tersebut mewadahi banyak orang, di mana untuk merasa sadar, bersama-sama memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan dan dicapai. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tria Devisa Putri dengan NIM 2104010087. Di sini saya ingin memaparkan materi yang berjudul Perkembangan Pemikiran HAM. Perkembangan pemikiran HAM dibagi menjadi 4 periode. Pertama itu generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Generasi kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Generasi ketiga, sebagai reaksi pemikiran HAM, generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak, ekonomi, politik, dan budaya dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, adapun perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada insistisi parti adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama hak kemerdekaan. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu pertama periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Berlaku untuk Undang-Undang 1945. Yang kedua itu periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku untuk Undang-Undang 1950. Dan yang terakhir, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku kembali Undang-Undang 1945. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Ishak Madani, NIM 2104010079. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Macam-macam HAM. Yang pertama,
hak asasi pribadi, yaitu hak-hak pribadi yang dimiliki setiap orang seperti hak untuk hidup, memeluk agama, dan kebebasan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, hak asasi politik, yaitu hak-hak yang dimiliki setiap orang di bidang politik, seperti hak memilih dan dipilih, hak mendirikan partai politik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu hak asasi ekonomi, hak-hak ekonomi yang dimiliki oleh setiap orang, seperti hak untuk memiliki suatu barang, hak membeli dan menjual, dan hak memanfaatkan barang milik pribadi. Yang keempat, hak asasi peradilan. Hak ini menyangkut hak memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Yang kelima, hak asasi sosial budaya. Hak ini terkait dengan kehidupan masyarakat, seperti hak dalam memperoleh pendidikan, pelayanan sosial, dan pelayanan kesehatan. Yang terakhir atau yang keenam, hak asasi hukum. Hak ini merupakan hak untuk mendapatkan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Sampai sini yang dapat saya paparkan. Perkenalkan, nama saya Yahdia Kurniawan dengan NIM 2104010081. Kali ini saya akan melanjutkan materi hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia dalam Perundang-undangan Nasional. Dalam Perundang-undangan Republik Indonesia, paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan hak asasi manusia, pertama dalam konstitusi, kedua dalam ketetapan MPR, ketiga dalam undang-undang, keempat dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Nah, adapun undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia antara lain, yang pertama pasal 28A yang mengatur tentang hak hidup, yang kedua pasal 28B yang mengatur tentang hak berkeluarga, yang ketiga pasal 28C yang mengatur tentang hak memperoleh pendidikan, yang keempat pasal 28D yang mengatur tentang hak kepastian hukum, yang kelima pasal 28E yang mengatur tentang hak kebebasan beragama, yang keenam pasal 28F yang mengatur tentang hak komunikasi dan informasi, kemudian yang terakhir pasal 28G yang mengatur tentang hak kesejahteraan dan jaminan sosial. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama Nurhanisah, NIM 210401067. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pelanggaran HAM dan pengadilan HAM atau hak asasi manusia. Jadi pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara yang baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku ringan selain dari kedua belah pihak, selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu. Kemudian contoh pelanggaran HAM berat itu seperti kejahatan pembunuhan massal, penyiksaan, atau hukuman berat yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Kemudian penanggung jawab dalam penegakan, pemajuan, dan pemenuhan HAM tidak saja dibebankan kepada negara, tetapi juga kepada individu warga negara. Artinya, negara dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan dan perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Karena itu, pelanggaran HAM sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh negara kepada rakyatnya saja, tetapi juga oleh rakyat kepada rakyat, yang disebut dengan pelanggaran HAM secara horizontal. Kemudian jika terjadi suatu pelanggaran HAM berat, maka dapat diproses secara hukum melalui pengadilan HAM.
di mana pengadilan HAM ini yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Rinaldi, NIM 2104010074. Di sini saya akan membawakan submateri tentang contoh-contoh kasus pelanggaran HAM. Contoh yang pertama yaitu Perusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September tahun 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas. Contoh yang kedua yaitu penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Dalam kasus ini, 4 mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa 4 bulan penjara, 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara, dan 9 terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Kemudian contoh yang ketiga yaitu penculikan aktivis tahun 1997-1998. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang, dengan rincian 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Baik, teman-teman sekalian, kita telah menyaksikan pemaparan materi dari ketujuh pemateri kelompok 3, dan tibalah kita kepada penghujung diskusi kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.